Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bihi sahbi sadri wa yasyir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dan perkenannya lah kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan pengimbasan modul 1/4 yang akan disampaikan oleh Ibu Ella sebagai calon guru penggerak angkatan kelima dari SMP Negeri 1 Margahayu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah berkenan hadir di sini, dan kita akan mulai acara ini dengan sapaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu dan Bapak, baiklah kita mulai acara ini dengan ucapan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, mempersingkat acara di kegiatan ini, kita langsung saja kepada Ibu narasumber, yaitu Ibu Ella SPD MPD, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Bandung, yang akan menyampaikan tentang pengimbasan modul 1/4 tentang budaya positif. Dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator, yaitu Ibu Eis, yang sudah meluangkan waktunya membantu saya pada kesempatan ini dalam rangka pengimbasan modul 1.4 mengenai budaya positif. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang pada kesempatan ini hadir di ruangan ini untuk sama-sama mengikuti pengimbasan modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Terima kasih, mudah-mudahan langkah Ibu dan Bapak ke ruangan ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ibu dan Bapak, saya itu diberikan tugas oleh kementerian, yaitu sebagai calon guru penggerak, di mana saya adalah calon guru penggerak angkatan kelima di Kabupaten Bandung ini. Alhamdulillah dari sekolah kita ada bertiga, dan pada kesempatan ini kami diberikan tugas untuk melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan sejawat yang berada di SMP Negeri 1 Margahayu ini. Untuk itu kita mulai saja, yaitu pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Ibu dan Bapak, bagaimana kita menciptakan suatu budaya positif di sekolah? Terima kasih Bu Sriatun, mangga dipersilakan duduk. Nah, di sini beberapa minggu ini saya sudah melakukan beberapa hal mengenai penguatan budaya positif ini. Karena apa? Karena di SMP 1 Margahayu ini sekolah kita sebenarnya sudah melaksanakan budaya positif, Ibu dan Bapak. Jadi dalam program-programnya pun sekolah kita sudah sangat mencerminkan penanaman budaya positif. Baik mulai dari kegiatan sholat duhanya, kegiatan rutin, kegiatan keagamaannya guru mengaji, kegiatan jadi ada literasi dan sebagainya. Itu adalah merupakan budaya-budaya positif yang sudah ada di sekolah kita dan sudah masuk pada program kegiatan di sekolah ini. Jadi dalam hal ini budaya positif di sekolah kita ini sudah ada dan sudah dilaksanakan. Tapi bagaimana kita sekarang cara penanamannya yang lebih, penguatannya yang lebih, supaya budaya positif ini benar-benar menjadi sebuah karakter yang tertanam di jiwa putra-putri kita, yaitu siswa-siswi kita semuanya di SMP 1 Margahayu. Nah Ibu dan Bapak, selanjutnya materi yang akan saya paparkan pada kesempatan ini yaitu mengenai budaya positif di sini, mulai dari disiplin positif, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi segitiga restitusi, nanti akan saya paparkan juga. Kemudian restitusi berkaitan dengan
5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, sebelum kita melangkah pada apa yang ingin kita capai, yaitu membudayakan budaya positif yang ada di sekolah kita, kita harus bisa menerima sebuah paradigma perubahan, di mana paradigma perubahan ini akan sangat mempengaruhi mindset kita dalam pelaksanaannya. Salah satu contoh paradigma perubahan di sini adalah bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma yang dulunya stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey dalam Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Apalagi realitas sekarang, siswa-siswi kita berada di zaman milenial ini, banyak sekali pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luar. Hal itu sangat mengancam pada penanaman karakter dan budaya positif di sekolah kita. Maka kita sebagai gurunya harus bisa merubah mindset kita, paradigma kita. Lihatlah dunia, lihatlah kenyataan di lapangan, supaya mengalami kemajuan, jangan berjalan di tempat saja. Begitu Ibu dan Bapak. Bagaimana, setuju? Betul ya, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, di sini kalau dulu kita mengenal ada paradigma stimulus respon, maka kita melangkah berubah paradigma kita menjadi teori kontrol. Apa perbedaannya? Pada realitas di stimulus respon, di mana realitas atau kebutuhan kita dianggap sama. Tapi kalau dalam teori kontrol, itu realitas kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan setiap individu, keinginan setiap individu, ide, gagasan pasti berbeda satu sama lain. Bukan Nia dan Bu Lina pasti mempunyai hal yang berbeda, walaupun mungkin satu sisi ada persamaannya. Yang selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Tapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin kalau saya memperlihatkan sebuah gambar ini, akan beda pendapatnya satu sama yang lain. Mungkin pendapat Bu Dinda mengatakan A, Bu Ais mengatakan B. Jadi titik sudut pandangnya dilihat dari mana dulu. Yang satu menyatakan indah di sudut ini, yang satu lagi mengatakan indah di sudut ini. Nah, itulah sebuah perbedaan paradigma. Kemudian perlakuan buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Siswa melakukan itu pasti ada tujuannya. Guru melakukan itu pasti ada tujuannya. Jadi orang yang punya tujuan, insya Allah hidupnya akan terarah, begitu ya. Nah, dan lain halnya sampai model berpikir menang dan kalah. Yang satunya lagi model berpikir menang-menang. Selanjutnya Ibu dan Bapak. Nah, apa sebenarnya makna kata disiplin? Kita sering mendengar kata disiplin. Anak-anak harus disiplin. Kita hidup harus disiplin. Disiplin itu sering mendengarnya, sangat familiar di telinga kita. Tapi sebenarnya apa makna disiplin tersebut? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, aturan, kepatuhan, dan peraturan. Betul tidak Ibu dan Bapak? Anak-anak, kita harus disiplin, pasti dikaitkan harus mematuhi peraturan, harus mematuhi aturan, begitu kan ya? Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau kamu tidak mematuhi disiplin, nanti kamu akan mendapatkan hukuman, begitu kan? Nah, rubahlah paradigma itu. Kemudian yang selanjutnya, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Itu Ibu dan Bapak.
mohon kita garis bawahi sebagai seorang guru bahwa disiplin dengan hukuman kalau bisa tidak ada sama sekali. Mangga Pak Rijal, linggih. Selanjutnya, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita menegur anak didik kita, nak, harus disiplin kamu. Dengan tujuannya untuk patuh pada aturan, begitu kan? Kalau tidak patuh pada aturan, nanti kamu akan dapat sanksi. Silakan kamu misalkan, apa hukumannya? Padahal itu sama sekali tidak benar. Hilangkan paradigma itu. Nah, kenapa demikian? Jadi dilakukannya seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selama ini begitu kan? Pasti disiplin itu kaitannya dengan hukuman, ketidaknyamanan, harus patuh, anak harus nurut dan lain sebagainya. Padahal bukan begitu Ibu dan Bapak. Kita lanjut. Nah, dalam kurikulum Merdeka kita terinspirasi oleh tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Apa filosofi Ki Hajar Dewantoro di sini? Jadi Ki Hajar mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi yang dimaksud Ki Hajar Dewantoro di sini, ketika kita ingin menanamkan disiplin yang kuat pada siswa kita, itu harus tumbuh dan berkembang dari dalam diri siswanya sendiri. Jangan paksaan dari luar. Jangan karena kita, kalau kamu tidak disiplin, kamu akan dihukum. Berarti itu mah eksternal kan? Tapi harus tumbuh dari dalam diri. Keinginannya, motivasinya, idenya, gagasannya, harapannya, keinginan siswa bagaimana. Karena disiplin yang kuat yang timbul dari dalam diri siswa itu sendiri akan menjadi sebuah karakter yang kuat bagi siswa kita. Setuju sampai di situ Ibu dan Bapak? Baik, lanjut ya. Nah, kita lanjutkan. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diana Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Diana mengatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Oh, ternyata belajar ya artinya disiplin itu. Kalau dari bahasa Latin, apa maksud situ? Bahwa kata disiplin yang berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Jadi artinya itu belajar atau bisa diartikan sebagai pengikut atau murid. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dari dalam diri si siswa itu sendiri. Jadi siswa itu mengikuti sebuah aturan bukan karena paksaan, bukan karena hukuman, tapi karena benar-benar mereka yakin dan percaya akan aturan yang dia ikuti. Akan jadilah dia sebagai seorang individu yang mempunyai karakter yang kuat. Nanti kita di akhir akan tunjukkan bukti dari semua ini. Lanjut ya. Nah, dalam kurikulum Merdeka ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5.
5, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Ini semua harus menjadi karakter kuat siswa-siswi SMP Negeri 1 Margahayu. Makanya sekarang digembor-gemborkan ya penanaman nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Itu tujuannya. Karena kalau ini sudah tertanam, punya rasa iman, punya rasa takwa, yakin akan kepercayaannya, agama yang dia anut, insya Allah itu akan melahirkan individu-individu yang mempunyai karakter yang kuat. Jadi bukan seseorang yang ikut-ikutan saja. Ada saya mah agama Islam kan urutan ibu jeung bapak gitu ya. Tapi benar-benar punya keyakinan bahwa ini adalah agama yang benar-benar adalah agama Islam yang sangat yakin kebenarannya. Nah, itu harus tertanam pada diri siswa. Selanjutnya Ibu dan Bapak. Nah, bagaimana menurut Ibu dan Bapak? Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Pernah ya? Kalau kita melakukan itu, saya mah ingin dipuji sama temen. Saya mah kalau dapat senyuman dari seorang rasanya senang sekali gitu ya. Nah pasti pernah, saya juga pernah. Untuk mendapatkan hadiah, pernah? Pernah. Atau untuk mendapatkan uang? Oh pernah, kita bekerja ingin dapat uang yang banyak. Apalagi kira-kira alasan untuk melakukan sesuatu? Banyak sekali. Itu adalah wajar karena kita sebagai makhluk hidup yang mempunyai keinginan dan harapan yang lain secara material. Tidak apa-apa, tapi kita kendalikan. Selanjutnya. Nah, ini Ibu dan Bapak. Lebih jelas lagi Diana Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa saja? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita juga waktu sekolah kan ingin bahwa kita itu tidak ingin dihukum, tidak nyaman. Hidup kita ingin nyaman, sampai sekarang kita juga ingin hidup nyaman, ya. Itu memang itulah 3 motivasi perilaku manusia. Jadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke, yang kedua, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya. Kemudian yang ketiga, ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dan ternyata motivasi yang terbaik untuk perilaku seorang individu itu adalah yang lebih baik adalah nomor 3. Apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Siswa-siswi kita percaya orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi seperti apa kita ini? Nah, itu ya. Jadi mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini. Karena tadi itu, saya sudah punya nilai, saya ingin mandiri, saya ingin berakhlak mulia, saya ingin beriman dan bertakwa. Sudah punya nilai-nilai yang diyakini oleh mereka. Dan insya Allah ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang menjadi memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena hukuman, bukan karena ingin hadiah, bukan karena ingin uang, tapi benar-benar sudah ada keyakinan di dirinya bahwa hal yang dia lakukan adalah baik. Itu ya. Sepakat sekarang mengenai disiplin positif? Sepakat ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, Ibu dan Bapak, mungkin di sini saya tidak akan membacakan lebih dalam mengenai motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Karena pada kenyataannya hukuman itu sangat menyakitkan. Hukuman itu tidak enak. Hukuman itu membuat hati sakit yang dihukumnya. Bahkan menimbulkan dendam di hati yang dihukumnya. Nah, itu hukuman. Beda lagi dengan apa yang dinamakan dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Contohnya apa? Misalkan seseorang tidak mengikuti pelajaran olahraga kesiangan, maka konsekuensinya guru olahraga menyuruh dia melakukan pemanasan sendirian. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Karena sesuai dengan
apa yang harus dilakukan dalam pelajaran olahraga. Alhamdulillah hari ini hadir dari guru BK. Mudah-mudahan bisa saling sharing tentang hal ini Ibu ya. Karena ternyata hukuman itu akan berekses negatif suatu hari nanti. Kita buktikan nanti. Mungkin kita juga harus introspeksi, apakah saya selama ini menjadi guru ini sudah salah? Sehingga anak didik saya menjadi begitu. Jangan-jangan itu kesalahan kita. Jadi dari kita sekarang mulailah beristighfar. Mulailah introspeksi dari dalam diri kita. Kalau kita sudah tahu tentang hal ini. Jangan-jangan anak kita melakukan itu karena kesalahan kita. Salah kita ngomong. Salah kita memberikan nasihat pada dia, salah kita melakukan suatu tindakan sehingga mereka menjadi begitu dan kita tidak menyadarinya. Dan itu dosa kekerasan. Jadi dosa yang sudah dilakukan seorang guru dan itu menjadi berekses negatif sepanjang hidup siswa kita. Nauzubillah ya Bu. Mudah-mudahan itu tidak sampai terjadi pada siswa kita karena kesalahan kita. Mudah-mudahan ini menjadi bahan acuan dan introspeksi buat diri kita. Supaya melangkah mendidik anak didik kita supaya lebih baik lagi. Ibu dan Bapak. Nah, di sini coba lihat. Motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Murid atau siswa belajar menyembunyikan kesalahan karena tidak ingin dihukum. Dalam konsekuensi, murid anak belajar taat peraturan. Walaupun tadi kesiangan, guru olahraganya memberikan konsekuensi. Pemanasan sendiri, lari 3 keliling lapang, itu konsekuensi karena memang harus pemanasan kalau ingin olahraga, begitu kan? Kemudian kalau restitusi, murid atau anak belajar akan menjadi seorang anak yang terampil memecahkan masalah. Jadi yang lebih baik yang mana Ibu? Restitusi. Yang bagaimana restitusi itu nanti kita akan kupas. Ibu dan Bapak, selanjutnya. Sebagai seorang guru, ketika murid kita melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan kita lakukan? Yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahan baik-baik. Apa kesalahanmu, Nak? Kamu sadar kesalahanmu? Rasanya kita benar ya. Kemudian mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Itu kata gurunya. Kemudian selanjutnya, mengingatkan murid kita akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Kamu juga sudah melakukan hal ini seminggu ke belakang. Kamu kesiangan, kamu tidak memakai baju sesuai aturan. Seminggu kemarin kamu sudah melakukannya, kenapa sekarang melakukannya? Perasaan kita benar kan seperti itu? Kita lihat, bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Kamu tidak sayang sama ibu kah? Kamu tidak sayang sama orang tua kah? Rasanya itu benar kata-kata itu. Padahal apa akibatnya? Mengkritik dan mendiamkan. Ada seorang anak yang salah, kita kritik di depan teman-temannya. Habis-habisan. Atau kita diamkan dia. Tidak ditanya, yang lain ditanya, dia diamkan aja. Perasaan kita sebagai guru sudah benar melakukan itu. Apakah itu benar? Nah, kalau kita melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin kita akan membuat murid kita merasa menjadi anak yang gagal. Ngeri Bu. Coba kita introspeksi, apakah kita pernah melakukan hal ini kepada anak didik kita? Dan ternyata itu menimbulkan anak yang gagal, merasa dirinya sudah gagal. Padahal belum kenyataannya ya. Karena apa? Kesalahan kita dalam berbicara. Kesalahan kita menangani suatu permasalahan pada anak didik kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana atau sebaiknya respon kita bila ada murid kita yang melakukan kesalahan? Kalau dengan kata-kata yang seperti atas ternyata itu akan mengakibatkan murid kita merasa menjadi anak yang gagal. Yuk kita sama-sama gali. Nah, Ibu dan Bapak, dalam proses pembelajaran kita berada di kelas. Warga kelas itu adalah siswa-siswa kita. Kita harus mengarahkan pada mereka bagaimana menciptakan kelas impian mereka, kelas harapan mereka di masa yang akan datang, yaitu dengan cara pembentukan keyakinan kelas.
Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, Ibu dan Bapak. Tidak seperti peraturan-peraturan yang sudah ditempel di kaca, itu lebih real. Kalau keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, lebih lebih umum sifatnya. Maka silakan Pak Wawan masuk. Yang selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalkan jangan ada kata negatif. Guru bahasa Indonesia yakin sekali bisa membuat sebuah kata negatif kan. Misalkan jangan berjalan di bukan trotoar karena itu bukan untuk itu dan sebagainya. Jadi jangan katakan jangan, tapi sebaiknya Anda berjalan sesuai tata tertib lalu lintas, menyeberang di zebra cross. Jadi dalam keyakinan kelas harus kalimatnya kalimat yang positif. Jangan menggunakan kalimat yang sifatnya negatif, gitu ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, yaitu siswa kita. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak ketika dibuat keyakinan kelas hari ini awal pelajaran terus aja setahun itu berlaku. Kalau sudah tidak sesuai dengan kondisi boleh ditinjau ulang. Itu bisa dilakukan Ibu dan Bapak ya. Kepada anak didik kita, apalagi yang menjadi wali kelas, ini bisa dibuat keyakinan kelas. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Bisa, itu kalimatnya seperti itu. Atau selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, boleh. Alangkah baiknya yang seperti yang di bawah, yang menggambarkan rasa hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu menjadi keyakinan kelas. Yang terbaik adalah mungkin Ibu dan Bapak bisa yang nomor 7. Bagaimana Bu, misalkan keyakinan kelas yang muncul dari anak-anak yang 1 dan kelima, gak apa-apa. Ya gak apa-apa, di ini aja diikuti karena itu keinginan mereka. Tapi nanti kita tinjau ulang lagi, perbaiki lagi, seperti itu. Kemudian yang bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Itu dibuat oleh siapa? Oleh siswa ya, bukan oleh wali kelas atau oleh wakase kesiswaan, bukan. Kemudian pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini adalah contoh-contoh kalimat keyakinan kelas Ibu dan Bapak. Dan saya sebagai wali kelas 9D sudah mencoba keyakinan kelas di kelas saya. Nah ini, seperti ini. Ini ditempel oleh siswa. Dan nanti kita bisa tinjau ulang apakah sudah sesuai ataukah masih banyak yang sama. Ya, misalkan dari 30 siswa banyak yang kalimatnya sama, ya kita cuman satu saja yang diambil. Nanti ini bisa ditempel, dipajang di kelas mereka dengan bangga. Bahwa inilah keyakinan kelas kami. Begitu Ibu dan Bapak? Paham sampai di sini? Iya. Kita lanjut ya. Terima kasih Bapak Gali. Iya, selanjutnya. Ibu dan Bapak, berkaitan dengan tadi, kita melakukan sesuatu. Jangan menyalahkan dulu siswa kita. Jangan menyalahkan respon orang lain. Karena ternyata setiap manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Kita semuanya mempunyai 5 kebutuhan dasar dan itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi akan terjadilah sesuatu. Sesuatu yang menginginkan untuk dipenuhi. Seperti menuntut. Karena ini ada 5 kebutuhan dasar. Apa 5 kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama, penguasaan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita semua ingin disayangi kan? Ingin diterima kan oleh kelompok kita? Kalau tidak, kita merasa rasanya tidak enak.
Ya, merasa dikucilkan. Dan kita akan berbuat sesuatu untuk orang lain menerima kita. Untuk orang lain sayang pada kita. Sedikitnya ada berontak di diri kita. Karena memang ini kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kemudian kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Inilah 5 kebutuhan dasar kita. 5 kebutuhan dasar siswa kita. Dan kita juga sebagai gurunya. Akibatnya kalau tidak terpenuhi bagaimana nanti ya? Nah ini, tadi kita udah tahu bagaimana 5 kebutuhan dasar itu. Contoh, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif. Sadar atau tidak, itu akan dilakukan oleh individu tersebut. Contoh kasus, seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan kekuasaan tidak terpenuhi. Ya, di sekolah kadang-kadang dikucilkan oleh temannya. Oleh karena itu mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain. Atau bahkan menyakiti secara fisik. Akan muncul itu dari siswa kita. Apa tindakan guru? Tindakan sebagai guru kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberikan peluang kepada murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Supaya terpenuhi kebutuhan dasarnya. Yaitu ingin diakui, ya, penguasaannya sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti itu. Kasus yang selanjutnya, nah ini kadang-kadang kita tidak sadar ya, ketika ada siswa kita di kelas dikucilkan oleh temannya, dia kemudian tidak masuk kelompok ini kelompok itu, sama kita teh cuman, ya kamu gabung ke sini, tidak ditindaklanjuti dengan selanjutnya, padahal coba Allah gurunya diakomodir. Dilibatkan dalam suatu kegiatan yang memberikan peluang bahwa itu dia, itulah karakter dia, itulah kemampuan dia diperlihatkan pada teman-temannya. Mungkin dia akan merasa diakui dan dihargai. Itu Ibu dan Bapak. Ya, kita sama-sama introspeksi ya Ibu dan Bapak. Selanjutnya, seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan cinta dan kasih sayang tidak terpenuhi. Oleh karena itu dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dengan yang lainnya. Sehingga dia bersifat eksklusif cenah. Kelihatannya seperti itu. Si eta mah ulina teh jeung si eta we hungkul. Ya, si ama mainnya dengan si itu saja, tidak mau berbaur dengan yang lain. Eksklusif atau apa? Padahal belum tentu seperti itu. Makanya kita sebagai guru harus bijak. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak yang lain. Bagaimana kita raih, kita dekati, kita gabungkan supaya berkolaborasi dengan teman-temannya yang lain. Sehingga dia tidak merasa sendiri, ya, merasa dicintai oleh teman-temannya yang lain, merasa diakui. Setuju Ibu dan Bapak? Baiklah. Kita lanjutkan. Nah, ini pendapat teori kontrol ini yaitu dari Dr. William Glasser. Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum. Bacanya juga rasanya takut ya, guys ya. Penghukum ternyata. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Kita tinggal introspeksi. Selama ini kita menjadi guru sudah berapa tahun, posisi kita sudah di mana? Kontrol kita pada anak-anak yang mana yang sering kita lakukan? Dengan posisi kita melakukan sebagai penghukum setiap bertemu dengan anak, apa akibatnya bagi jiwa anak? Apa akibatnya bagi masa depan anak? Jangan-jangan kita sudah berbuat salah selama ini pada anak didik kita.
istighfar mulai dari sekarang Ibu dan Bapak. Saya pun setelah belajar ini banyak beristighfar. Ya Allah, mudah-mudahan saya tidak melakukan seperti itu. Yang membuat masa depan siswa kita menjadi terpengaruh dengan tindakan gurunya ketika di sekolah. Begitu Ibu dan Bapak. Jadi ada berapa? Ada 5 ya. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita bahas satu-satu. Nah, ini contoh penanganan kasus dengan 5 posisi kontrol tadi. Selanjutnya ada dialog antara seorang guru dengan murid tersebut, serta bagaimana guru tersebut menjalankan disiplin dengan menggunakan kelima posisi kontrol untuk kasus yang sama. Kita coba kasusnya seperti ini. Adi yang terlambat hadir di sekolah. Siswa kita ceritanya bernama Adi, terlambat hadir di sekolah. Jika kita sebagai penghukum, apa akibatnya? Penasaran Ibu dan Bapak? Kita lihat ya. Kasusnya sama semuanya tentang si Adi. Kalau kita sebagai guru, sebagai posisi kontrolnya sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini tempeleng atau dengan kata-kata yang kasar. Ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini. Mungkin pernah diucapkan oleh Ibu dan Bapak atau mudah-mudahan tidak pernah. Mungkin Adi datang telat ke sekolah atau kelas. Adi, patuhi aturan saya atau awas, kamu mendapat hukuman. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja kesiangan datang ke sekolah. Apakah pernah Ibu dan Bapak mengucapkan itu? Selalu, pasti selalu. Dan yang terakhir, selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Egoisannya, cara saya nih, karena saya power, punya kekuatan. Nah itu. Penghukum, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Begitu merenangnya cek guru teh. Eta si Adi datang geus mah kaberangan. Terus dari jalan tuh dia tuh udah berusaha. Mungkin sepedanya bocor, mungkin ibu bapaknya sedang sakit, mungkin dia sedang membantu ibu bapaknya dulu di rumah, kan kita tidak tahu. Tiba-tiba dengan perjuangan yang terengah-engah, tergopoh-gopoh dia datang kelas, tiba-tiba kita sambut dengan kata-kata seperti ini. Terlambat pagi, pasti terlambat lagi. Kamu selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Beri melak cangkeng teh. Dagaduh power cenah. Tanya pada diri Anda. Tanya pada diri kita. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Kita tidak pernah menanyakannya kan? Tapi kita pernah melotot, melak cangkeng, suara tinggi. Karena merasa bahwa kita guru nih, harus diturut. Sombong pisannya. Hasilnya apa Ibu dan Bapak? Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Itu akan mempengaruhi jiwanya, mungkin guru BK lebih tahu ya Bu. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulis. Jangan-jangan meja tulis kita banyak dicoret-coret karena gurunya. Si ibu sama deh, gelahnya. Bukunya disobek-sobek. Kita tidak pernah tahu. Ya, lebih buruk lagi. Sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Bawa paku gesrek. Siap puas. Dendam. Karena dia sudah dimarah-marahi, mencak-mencak oleh gurunya di depan teman-temannya. Padahal dia dari rumah sudah perjuangan setengah mati. Sudah membantu ibunya dulu.
Sudah misalnya ibunya sakit, memberikan sarapan dulu sama ibunya. Datang bencak-bencak sigak itu. Terima kasih Bu Is. Baik sekali, semoga Allah membalas kebaikannya. Itu Ibu dan Bapak. Kalau kita, posisi kita sebagai penghukum. Lanjut. Nah ini, jika posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah sekarang. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kalau suara bukannya itu kalau tidak marah pun sangat lembut, marah pun lembut. Saya tidak tahu kapan Bunia tidak lembutnya suara selalu lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Ternyata dengan suara lembut juga salah ya. Kalau kita posisinya sebagai posisi kontrol, pembuat rasa bersalah. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu dan Bapak, coba lihat, sadar tidak? Kita ternyata sudah berbuat salah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Si Adi datang telat ke kelas, kemudian dipanggil. Kita duduk di sini, kemudian Bu Guru langsung begitu ngomongnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Lembut. Tapi itu tuh dalam, Bu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Pak Yahya mungkin begitu. Si Adi datang ke kelas Pak Yahya, kemudian Pak Yahya bilang gitu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Asal nama benernya Pak Yahya. Ternyata itu salah Pak Yahya. Coba ada kata-kata seperti ini. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Sehingga nama benernya kata-kata itu. Ternyata itu akibatnya apa? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ternyata saya sebagai seorang yang sangat bersalah. Guru saya menyalahkan saya. Kemudian orang tua juga mungkin kalau tahu akan menyalahkan saya. Teman-teman juga. Murid merasa tidak berharga. Kalau begitu saya merasa tidak berharga. Saya tidak punya apa-apa. Merenangnya lamun dina sinetron langsung melemparkan. Saya tidak punya apa-apa. Seperti itu gitu ya. Dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu kata-kata yang membuat pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol guru seperti itu. Bagus tidak menurut Ibu dan Bapak? Tidak ya ternyata. Lanjut Ibu dan Bapak. Kasus yang lain. Masih tentang si Adi yang kesiangan. Pembuat merasa bersalah. Nada suaranya memelas. Nah, kalau Ibu dan Bapak mengatakan dengan suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak si ganunya, ngusapan gitu ya, mengelus-ngelus punggungnya. Tapi mengatakan ini, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu, nak. Bari ieu teh, nak, melong si Adi. Ibu benar-benar kecewa sekali, nak. Seperti itu. Asa benernya ibunya. Sebagai guru sudah mengelus-ngelus tapi bari nengkek eta teh. Bagaimana perasaan murid yang ditegur dengan cara ini? Selama ini kita merasa mungkin, kita sudah berbuat baik sama anak ini. Tapi ternyata tidak, Ibu dan Bapak. Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya ternyata sebagai penghukum. Penghukum mah tadi jebret bari molotov tuh tunjuk. Ini mah halus tapi sangat nyelekit. Nyelek ke hati. Jadi ternyata kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam hati murid. Murid menahan perasaan.
Kalau ibu mengelus-ngelus punggung adik, kemudian pasti dia itu akan tertunduk. Tunduk, semakin nunduk. Yakin tidak akan begini? Perasaannya kita tidak tahu. Tidak seperti murid dalam guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Tadi teh ngegesrek gitu ya mobilnya. Untung saya tidak punya mobil. Nah itu ya, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah dengan perasaan yang diam-diam ini makin lebih berbahaya, Bu. Suatu saat setelah mencapai titik klimaks emosinya, itu akan ngebeledak. Orang pendiam itu bahaya, Bu. Lebih baik orang yang blah keluar, tapi diam suatu saat, awas ya, awas. Tahu-tahu berbuat sesuatu yang, nah itu Ibu dan Bapak, itu menjadi bahan renungan dan introspeksi buat kita sebagai guru. Mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran khususnya bagi saya, dan mudah-mudahan bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Ibu dan Bapak, kita lanjutkan. Ini sebagai posisi teman. Guru sebagai posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui ajakan-ajakannya, nasihat-nasihatnya. Pada posisi teman, guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi mereka. Mereka akan bertanya dan berkata seperti ini. Si Adi datang terlambat, kita memposisikan sebagai teman. Adi, baru datang ya. Ayolah, bantulah. Bantulah demi Bapak ya. Jangan terlambat lagi, Di. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini Bapak maafkan. Tidak apa-apa, Di. Beri tepuk-tepuk tongongna. Nanti Ibu bantu bereskan. Dengan senyum. Tapi apa? Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata begini, saya pikir Bapak dan Ibu selama ini teman, bestie, ternyata geningan hukum oge. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja. Ke guru yang lain tidak hormat, hanya ke guru itu aja yang dianggap bestie, ya dia hormat. Banyak kan sekarang seperti itu ya. Suntangan teh ke guru nawe. Guru yang lain tidak mengajar mah tidak hormat, tidak suntangan ya. Dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, ini sebagai posisi kontrol teman itu adalah nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid dan matanya senyumnya jenaka. Ah, cocok di Pawawan mah bestie mah ya. Ini kata-kata yang timbul mungkin dari kata Pawawan. Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji sama Bapak bukan? Ya, beri senyum teh. Ya. Kenapa terlambat lagi? Gitu kan? Dengan senyum, dengan ramah, sambil tertawa ringan. Ya sudah. Tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Duduk dulu sana. Itu dihukum kan? Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Dengan senyum. Itu sebagai teman. Mungkin lebih baik tidak terlalu serem ya Ibu dan Bapak. Mana yang lebih baik? Kita lihat lagi contoh kasus yang lain. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Sebagai teman ini. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini. Ini termasuk dampak positifnya. Hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru itu. Tenanglah ayah Pawawan mah bager. Nah mungkin itu gak seperti itu ya. Tenanglah ada Bu Sriatun mah lemah lembut baik sekali. Nah mungkin itu tergantung jadinya.
Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, adik hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain. Itu dampak negatifnya. Tinggal kita memilih-milihnya, karena hidup adalah pilihan. Lanjut Ibu dan Bapak sedikit lagi. Nah, posisi kontrol keempat sebagai pemantau. Pemantau itu nada suaranya datar, bahasa tubuhnya juga formal. Jaimlah. Guru, adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai pelajaran? Begitunya suara nani ngenahannya. Adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai pelajaran? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Itu sebagai pemantau. Jadi walaupun ini ditegur, tapi tetap guru memantau. Tidak bisa istirahat berarti konsekuensinya. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Murid memahami konsekuensi yang harus dilaksanakan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi amarah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu apa yang membuat tidak nyaman? Ia tetap harus tinggal di kelas dan menyelesaikan tugasnya yang belum, dan guru pun harus tetap duduk di kelas juga memantau. Itu sebagai pemantau Ibu dan Bapak. Kita tinggal pilih yang mana. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Posisi terakhir adalah manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi seorang guru sebagai manajer itu dia sudah terampil sebagai teman, terampil juga sebagai pemantau. Dan dengan demikian bila terjadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bisa diperlukan. Jadi kadang-kadang kita sebagai manajer bisa kembali sebagai teman, bisa juga kembali sebagai pemantau. Itu manajer, ya. Gimana posisi? Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Itu Ibu dan Bapak. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali pada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apakah kamu meyakininya akan keyakinan kelas yang sudah kamu buat bersama-sama di kelas? Begitu kan? Kemudian, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Berarti kalau kesiangan dia sudah melanggar aturan yang dibuat sendiri, gitu kan? Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Oh, saya sudah bertanggung jawab Bu, dan saya akan merubah kesalahan saya. Yang jawab itu adalah siswanya, semuanya diajak kolaborasi, diskusi, sebagainya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Oh Bu, karena saya sudah kesiangan, insya Allah besok lagi saya akan datang lebih awal. Saya nanti malam akan pasang alarm dan saya akan minta tolong pada ibu saya untuk membangunkan saya apabila saya kesiangan. Mungkin seperti itu. Jadi dia mempunyai pemecahan sendiri. Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dan kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Itu Ibu dan Bapak. Nah, Ibu dan Bapak, di sini jadi apa restitusi itu? Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi siswa sendiri mencari solusi sendiri dari permasalahan yang dia hadapi. Begitu, itu namanya restitusi. Paham Ibu dan Bapak? Iya, itulah restitusi ya. Nah, kita lanjut, bahwa restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya telah berbuat salah. Penekannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol yang tadi, bahwa motivasi yang sebaik-baiknya adalah motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri atau intrinsik. Inilah namakan segitiga restitusi Ibu dan Bapak. Ada 3. Yang pertama, yang bagian dasar, garis merah bagian dasar adalah menstabilkan identitas. Pertanyaan yang kita munculkan pada siswa kita adalah begini, ketika siswa kita berbuat salah, kita stabilkan dulu identitas dia. Kata-kata kita seperti ini: setiap orang pasti melakukan kesalahan, nak. Nah, jadi dia tidak akan merasa bersalah. Oh, berarti orang lain juga pernah melakukan kesalahan, gitu kan? Kemudian yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Eta teh menenangkan bagi murid kita. Itu menstabilkan identitas si siswa. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kalimat yang muncul dari kita adalah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Mengapa kamu kesiangan? Kamu pasti punya alasan, nak, gitu ya. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah langkah validasi tindakan yang salah. Segitiga restitusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, nak? Oh iya Bu, saya waktu itu sudah meyakini bahwa datang ke sekolah harus tepat waktu, dan kita harus tanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain. Nah, berarti dia sudah yakin, sadar, ya. Kemudian tanyakan lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, Bu. Saya ingin menjadi orang yang lebih berhasil dan mentaati peraturan. Itu yang akan keluar dari mulut siswa kita. Jadi gunakanlah segitiga restitusi ini. Ibu dan Bapak, saya pada kesempatan ini sudah melaksanakan. Ini anak muridnya Ibu Wurian. Suaranya kedengaran ya, tidak ya? Ya. Praktik segitiga restitusi pada kasus siswa yang saya temui yang diperankan oleh siswa kami kelas 9B SMP Negeri 1 Margayo yang wali kelasnya ada Bu Wurian Lestari. Posisinya sebagai manajer. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum memulai pelajaran,
Siapa lagi yang suka baca puisi? Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, nanti kalian akan lebih baca puisi semuanya ya. Karena hari ini kita akan belajar puisi. Baiklah anak-anakku sekalian, silakan kalian buka buku paketnya halaman 50. Silakan. Waalaikumsalam. Yasmin? Iya. Sekolah masuk jam berapa anak-anak? Jam 7. Sekarang sudah jam 7.20. Padahal saya jam tangan lagi. Kenapa kamu bisa terlambat? Kenapa kamu sampai tidur larut malam? Oh gitu. Coba Ibu lihat PR kamu. Benar tidak sudah dikerjakan? Jadi dia bilang saya terlambat karena mengerjakan PR, padahal saya baru pulang dari luar kota, cina gitu. Ini anak budan. Iya. Kamu bagus. Sudah bertanggung jawab mengerjakan PR-mu hingga larut malam. Dan akhirnya kamu kesiangan ke sekolah. Menurut kamu keyakinan sekolah mana yang masih perlu kamu tingkatkan? Nah, menanyakan keyakinan ya. Iya, baik. Bertanggung Apakah jawab, yakin Cen. disiplin waktu dan menghargai orang lain itu sebagai keyakinan sekolahmu? Bagus. Kalau begitu, bagaimana cara kamu memperbaiki masalahmu terlambat sekolah? Betul. Nah, kamu kenapa sampai lupa tidak mengerjakan PR? Apakah kamu belum buat jadwal kegiatan harianmu di rumah? Pantesan. Kalau gitu kamu harus membuat jadwal kegiatan belajar harianmu di rumah ya. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu, yaitu terlambat datang ke sekolah dan lupa mengerjakan PR? Saya nggak kedengaran ya. Untung diulangi lagi sama guru. Jawaban dari siswanya. Baik. Kamu sudah punya jadwal kegiatan rutin belajarmu di rumah? Nah, belum ya. Cobalah kamu nanti buat jadwal kegiatan rutin belajarmu di rumah ya. Nah, sekarang untuk mengatasi keterlambatanmu datang ke sekolah, apakah kamu ada orang yang bisa mengingatkanmu atau membangunkanmu di rumah? Mamamu, siapa lagi? Baik, kalau begitu untuk mengatasi masalahmu yaitu keterlambatan datang ke sekolah, kamu sudah ada mamamu dan ayahmu untuk membangunkanmu dan mengingatkanmu untuk ke sekolah. Dan untuk lupa mengerjakan PR, kamu sudah berniat akan membuat jadwal rutin belajarmu di rumah. Betul begitu? Baiklah. Baik. Jadi kamu akan Diulangi lagi. masalah keterlambatanmu yaitu dengan cara meminta bantuan orang tuamu yaitu ayah dan ibumu untuk membangunkanmu di rumah sehingga kamu tidak datang telat lagi ke sekolah. Dan kemudian kamu untuk mengatasi masalahmu yaitu lupa mengerjakan tugas, kamu akan membuat jadwal rutin sekolah. Betul begitu? Kapan kamu akan memulai rencana itu? Baik, berarti kamu akan memperbaiki kesalahanmu, memulainya yaitu sepulang sekolah kamu akan membuat jadwal rutin belajarmu. Dan kemudian kamu akan menyetel alarm yaitu selepas salat isya. Ada lagi rencana lain? Baik, kalau begitu terima kasih atas kerjasamamu. Silakan kamu bergabung dengan temanmu untuk belajar. Tepuk tangan untuk Yasmin. Nah, itu Ibu dan Bapak. Menurut Ibu dan Bapak itu posisi kontrol guru yang mana yang sudah saya lakukan?
sebagai manajer, betul ya. Jadi di situ siswa sendiri ketika dia berbuat kesalahan, yaitu datang terlambat, kemudian dia mengungkapkan alasannya, kemudian dia mencari solusi sendiri dan meyakini bahwa dia sudah melanggar keyakinan kelasnya dan akan memperbaikinya. Dan dia duduk ke teman-temannya, bergabung ke teman-temannya dengan perasaan, lihat wajahnya. Dia merasa senang dan kita beri tepuk tangan dan penghargaan bahwa dia sudah menjadi pribadi yang kuat gitu ya. Nah gitu Ibu dan Bapak, itu sedikit demonstrasi kontekstual tentang pelaksanaan restitusi. Untuk itu sebagai kesimpulan bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Sesuatu yang dihargai dan bermakna dengan itu tidak kebaca. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita yang hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ibu dan Bapak, jadi mari kita sama-sama budayakan budaya positif sebagai perwujudan dari budaya kita dan penanaman karakter di sekolah kita, yaitu dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila, mampu membantu terwujudnya generasi emas Indonesia yang berkarakter sejalan dengan profil Pancasila tersebut, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ibu dan Bapak, mungkin sebagai penutup dari paparan kami, inilah maju, cerdas, berkarakter, penuh cinta, bahagia. Mari kita sama-sama Ibu dan Bapak, Margahayu 1, maju, cerdas, berkarakter, penuh cinta, bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, meriah sekali ya Ibu Bapak. Berikan aplaus sekali lagi untuk pemaparan yang hebat ini. Nah, Ibu Ella sudah begitu panjang, lebar dan dalam ya dalam menyampaikan materinya. Nah, Ibu dan Bapak, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Saya akan menampung beberapa pertanyaan. Silakan. Ya, silakan Pak. Nah, dipakai mikrofon biar kedengaran. Terima kasih Ibu. Tadi bukan cukup sih, banyak sekali mencerahkan juga untuk saya gitu ya, khusus dalam tadi anak-anak kita sebagai guru seperti apa. Boleh pertanyaannya ada dua sih Bu, kalau boleh. Ini yang pertama itu yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila ya. Di sana SMA apa sih, tapi apanya roti manis gitu ya, yang itu terus ada apa lagi? Nah, tapi saya ingin menanyakan cinta tanah air gitu Bu. Kalau di profil pelajar Pancasila itu kira-kira cinta tanah air itu masuk ke dalam yang mana ya? Karena kan tidak disebutkan secara langsung. Karena lihat sekarang ya cinta tanah air menurut saya penting juga. Kalau kita kan karena global, ya sampai anak-anak juga bangga dengan budaya luar, tapi dengan budaya kita sendiri biasa-biasa saja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini berkenaan dengan tadi yang restitusi, saya sangat tertarik untuk yang itu. Tapi jika ada dua hal mungkin ya, harus kita sikapi. Mungkin yang pertama, kita lebih mengutamakan tadi yang keyakinan atau kita dibenturkan dengan materi. Jadi kalau mungkin kita ada 40 dalam satu kelas, pasti ada 40 mungkin bisa jadi masalah. Mungkin bisa jadi gitu ya, ada 40 masalah. Nah, dibenturkan dengan materi, kita menyikapi hal itu, materi yang harus kita ajarkan gitu. Kita lebih ke fokus ke mungkin tadi sikap anak dan lain sebagainya, tapi dibenturkan dia dengan materi gitu ya. Mungkin konsekuensinya jadi
kurang sampai dengan materi kelas yang lain mungkin ya, khusus di kelas kami. Menyikapi hal itu menurut Ibu seperti apa menurut Ibu gitu ya? Kita terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus sekali, berikan aplaus dong untuk Pak Rizal. Pak Rizal ya. Yang pertanyaannya 2 tapi cukup dalam dan mengundang akan mengulas Bu Ella ini sudah menjawab. Yang pertama, bagaimana Wujud. ya dari nasionalisme gitu ya. Yang kedua tadi katanya restitusi, bagaimana kalau ada 40 siswa dan yang terlambatnya tidak 1 begitu. Jadi selesai yang ini datang lagi yang ini, selesai yang ini datang yang ini. Maksudnya materi Bu Ella jadi tidak disampaikan. Baik, ada jawabannya pasti, tenang. Langsung saja Bu Ella silakan untuk dijawab. Terima kasih, luar biasa pertanyaan Pak Rizal ini. Ya Pak Rizal, mungkin pendapat saya nih ya, cinta tanah air itu adalah perwujudan dari Pancasila sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Di mana di situ kan termasuk dalam butir-butir Pancasila tersebut. Mungkin kalau kita implementasikan, karena di sini profil belajar Pancasila itu adalah kristalisasi dari nilai-nilai butir-butir Pancasila itu pasti terkandung di dalamnya. Mungkin salah satunya untuk cinta tanah air ini menurut pendapat saya adalah diantaranya berakhlak mulia. Cinta tanah air adalah wujud dari seorang pribadi, wujud dari seorang individu, wujud seorang warga negara yang punya akhlak mulia. Karena dalam agama juga dikatakan bahwa cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Mungkin itu ya Pak Rizal. Jadi untuk mencintai tanah air itu bahwa itu mewujudkan bahwa dia sebagai seorang individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Utubul watoni minal iman begitu ya. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Bagaimana, setuju Pak Rizal? Mudah-mudahan setuju ya. Kemudian yang kedua mengenai apabila kita menghadapi pelaksanaannya ya restitusi banyak anak yang kesiangan. Mungkin kita kalau kita misalkan ya hak anak yang lain untuk belajar misalnya. Nah mungkin kita sebagai guru juga harus bijak. Bagaimana melihat kasusnya sama tidak? Permasalahannya sama tidak? Kalau misalkan permasalahan yang sama, kita menghadapi misalkan saya aja mengajar 12 kelas, tidak mungkin dong ya satu-satu dilayani gitu kan. Nah ini mas sebagai contoh saja. Dan kita bisa melakukan pembimbingan dan restitusi ini mungkin nanti sebagai secara klasikal lah, atau mungkin nanti di luar jam pelajaran lah dipanggil anak dibimbingnya di sela-sela waktu kita senggang. Dan itu adalah pinter-pinter gurunya saja untuk memanage waktu dalam rangka penanaman budaya positif pada siswa kita. Mungkin itu jawaban dari saya, mudah-mudahan tidak puas karena saya bukan pemuas. Terima kasih. Bagaimana? Puas ya? Baiklah Ibu dan Bapak, masih ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan saja karena waktu kita masih ada 1 sesi kegiatan lagi. Kita cukupkan saja sampai di sini. Terima kasih Bu Ella atas pemaparannya. Semoga ilmunya menjadi penerang dalam umur nanti. Amin. Sebagai ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan ilmu itu kan juga amal jariah ya. Alhamdulillah. Berikan tepuk tangan, aplausnya untuk Bu Ella sekali lagi. Terima kasih Bu Ella dan Ibu dan Bapak. Demikian kegiatan rangkaian ini kita akhiri dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rizal Abdul Rahman, salah satu pengajar di SMPN 1 Maret. Dan saya di sini akan sedikit memberikan pesan dan kesan dari pemaparan salah satu guru saya juga yang bisa membuat saya berdiri di sini, yaitu Bu Ella sebagai salah satu calon guru penggerak dari SMPN 1 Maret. Dari pembahasan tadi banyak sekali hal yang bisa saya dapatkan dan bisa saya praktikkan mengenai salah satunya yaitu restitusi. Bagaimana kita menjadi seorang guru yang manajer, ya, bukan sebagai guru yang hardik, ya, atau guru yang kita merasa paling benar. Tapi bagaimana kita bersama-sama membuat suatu keyakinan dengan anak-anak dan anak-anak menjadi yakin dan memiliki tekad
kesimpulan atau testimoni dari saya. Dan banyak sekali hal lain sebenarnya saya dapatkan dari pemaparan yang luar biasa dari Bu ini yang begitu energik dan memiliki suara yang sangat lantang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan maaf apabila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Desi Pertiwi, saya salah satu pengajar di SMP Negeri 1 Marginayu. Di sini saya akan memaparkan kesan-kesan saya setelah mengikuti pengimbasan calon guru penggerak dari Ibu Ella SPD MPD. Ibu Ella itu salah satu guru yang cukup memotivasi saya karena dari awal saya menginjakkan kaki di SMP Negeri 1 Marginayu sebagai pengajar. Bu Ella itu mulai dari cara berbicara, kesehariannya cukup memotivasi saya untuk menjadi pengajar yang baik. Alhamdulillah, dari pemaparan Ibu Ella yang sudah dipaparkan tadi, saya merasa tercerahkan oleh pemaparan yang sudah Bu Ella jelaskan. Salah satu contohnya yaitu ketika saya bagaimana harus menyikapi beberapa siswa yang bermasalah. Contohnya tadi itu ada siswa yang terlambat, yang biasanya saya itu memang cukup emosinya agak terpacu gitu ketika ada anak yang kurang disiplin. Setelah mendengar pemaparan dari Bu Ella tadi, saya tercerahkan untuk bagaimana sih menyikapi siswa yang terlambat dengan baik dan benar. Mungkin sekian kesan-kesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.